Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Aswa Putri dengan NIM 201523012, Prodi Tari Sunda. Animisme adalah suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang. Mereka yang menganut animisme mempercayai kekuatan-kekuatan gaib, dan hal-hal gaib tersebut dipercayai sebagai roh-roh nenek moyang. Di Indonesia, terutama di bagian Indonesia Timur, masih banyak orang yang menganut animisme, seperti ketika mereka mengadakan upacara-upacara adat, mereka sering mengundang roh-roh nenek moyang dengan melakukan ritual dan berbagai sesaji agar roh-roh nenek moyang mereka hadir dan ikut serta dalam upacara adat tersebut. Sikap animisme terhadap roh orang mati. Satu, orang mati diyakini sangat membahayakan karena orang mati dapat menular. Yang kedua, beberapa orang yang lebih tua yang telah meninggal tidak boleh dilupakan begitu saja. Dinamisme adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib. Sebagai contoh, pohon beringin yang besar, mereka yang menganut dinamisme percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan yang berbeda dari pohon-pohon yang lain. Mereka kadang menaruh sesaji di bawah pohon-pohon yang meminta sesuatu pohon tersebut. Bentuk-bentuk penyembahan dalam dinamisme. Yang pertama ada benda-benda keramat, yang kedua binatang-binatang keramat, dan yang ketiga orang-orang keramat. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan terhadap kekuatan arwah dan leluhur dengan mendalami ajaran keseleraan dengan alam. Mitologi dan sistem kepercayaan. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanesek. Buana Nyungcung, Buana Pancatengah, Buana Larang. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Ada 5 unsur yang termasuk ke cara ciri manusia, yaitu welas asih, yaitu artinya cinta kasih, undak usuk, yaitu artinya tatanan dalam kekeluargaan. Terus ada tata krama, yaitu tatanan perilaku budi dan bahasa. Terus ada wiwiha yudaha naradha, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelumnya. Sedangkan cara ciri bangsa itu ada rupa, adat, bahasa, aksara, dan budaya. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjangan atau disebut kabuyutan. Pamunjangan merupakan punden beruntuk yang biasanya terdapat di bukit, dan di pamunjangan ini biasanya terdapat menhir, area, batu cangkuk, batu mangkuk, batu pipih, dan lain-lain. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu, tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam. Sumber-sumber ajaran Islam. Ada Al-Quran, adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Ada juga ijtihad, artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama. Yang ketiga ada hadis, yaitu artinya segala yang disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan tumpuan untuk agama Islam hingga saat ini. Rukun iman terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Contoh di lingkungan masyarakat yang menganut sistem religi dinamisme, yaitu ada situs bumi, arsip kebuyutan.
yang artinya rumah kecil warisan leluhur. Sebagian bangunan utama yaitu bumi asli Tebuyutan yang terletaknya di pojok selatan area tersebut. Pintu rumah panggung yang didominasi warna putih ini menghadapi ke utara. Depan dua anak tangga di bagian depan. Situs ini tidak dibuka setiap hari. Hari Senin dan hari Kamis hanya dibersihkan, sedangkan dibuka secara khusus hanya ketika melakukan ritual ngaruat pusaka yang ada di bumi akik Tebuyutan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Terus ada goong renteng. Gamelan goong renteng ini merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Sunda yang sudah cukup tua. Paling tidak, goong renteng sudah dikenal sejak abad ke-16 dan tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat. Di sana juga terbuka untuk semua orang yang ingin menyaksikan goong renteng yang biasanya masyarakat datang ke situs bumi alit Kabuyutan ini selalu membawa nasi tumpeng. Di sana juga terdapat pameran yang memamerkan karyanya melalui kayu, akar atau batang pohon yang diukir menjadi miniatur seperti kujang dan lain-lain. Sekian dari saya, maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.